Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam mata kuliah hukum pidana materi kelima. Semoga pada kesempatan hari ini teman-teman mahasiswa diberikan kesehatan agar dapat menerima segala bentuk materi dan diskusi yang akan kita kembangkan nanti secara maksimal. Langsung saja pada kesempatan kali ini ada beberapa hal materi yang akan saya sampaikan. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai berlakunya hukum pidana menurut waktu. Selain itu, di pertemuan berikutnya kita akan membahas juga materi hukum pidana, khususnya berlakunya hukum pidana menurut tempat dan kadaluarsa. Masuk kepada materi pada hari ini, jadi berlakunya hukum pidana menurut waktu. Ada beberapa catatan bahwa berlakunya hukum pidana menurut waktu sangat erat kaitannya dengan asas yang mengikat, yaitu asas legalitas. Baik, mengenai asas legalitas ini ada beberapa penjelasan yang mungkin bisa disimak. Jadi asas legalitas, suatu perbuatan yang dilakukan seseorang tidak boleh dianggap sebagai kejahatan atau perbuatan pidana, dan pelakunya juga tidak boleh dijatuhi suatu pidana apapun kecuali sebelum perbuatan itu terjadi. Memang sudah ada hukum yang mengatur demikian atau dianggap sebagai kejahatan. Atau pada istilahnya nullum delictum nulla pona sine preva lega ponali. Jadi seseorang itu tidak boleh dihukum atau dianggap melakukan sebuah perbuatan pidana dan dijatuhi sanksi apabila belum ada hukumnya atau hukum yang ada itu masih dalam proses pembuatan. Seperti itu. Sekilas mengenai sejarah legalitas, yang pertama pada masa Romawi ada istilah crime extraordinary, kejahatan yang ditentukan berdasarkan sabda raja atau crimina stelionatus atau perbuatan durjana, berkembang sampai revolusi Prancis. Yang kedua, pasal 8 Undang-Undang Dasar Prancis, Declaration des droits de l'homme et du citoyen, tidak ada suatu yang boleh dipidana selain karena suatu wet atau undang-undang yang ditetapkan dalam undang-undang dan diundangkan secara sah. Yang ketiga, Deklarasi Magna Carta 1251 dan Habeas Corpus Act 1679. Legalitas lebih menekankan pada perlindungan rakyat sebagai individu dari kesewenang-wenangan negara demi kepastian hukum dan bersifat liberalisme individualisme. Yang keempat, legalitas berorientasi perlindungan rakyat dari kesewenang-wenangan raja yang berlaku otoriter dan kepastian. Sekarang kita masuk ke urgensi asas legalitas. Yang pertama, menjadi sarana utama untuk mencegah kesewenang-wenangan penguasa dalam pemidanaan. Kedua, menjadi sarana mewujudkan kepastian hukum. Ketiga, menjadi sarana mencegah terjadinya kejahatan. Selain itu juga ada kritik atas asas legalitas. Yang pertama, yang perlu kita catat adalah menyebabkan penegakan hukum pidana menjadi statis dan kaku. Karena memang harus ada undang-undang yang mengaturnya. Apabila sebuah perbuatan kejahatan itu memang tidak diatur, sifatnya memang tidak boleh dihukum atau disanksi kalau menurut asas legalitas. Yang kedua, melemahkan eksistensi hukum pidana adat. Kita tahu bahwa memang hukum adat sifatnya tidak tertulis
atau berdasarkan dari kisah nenek moyang yang diyakini sampai saat ini. Yang ketiga, menyebarkan paham individualisme atau kebebasan individualisme. Seperti itu. Pengakuan akan asas legalitas. Yang pertama adalah pasal 1 ayat 1 KUHP. Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. Pasal 11 ayat 2 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia tahun 1948, tidak seorang pun dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang bukan merupakan pelanggaran pidana berdasarkan hukum nasional atau internasional ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak boleh dijatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang berlaku pada saat pelanggaran dilakukan. Pasal 28I ayat 1 menjelaskan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ini menjadi dasar konstitusional di Indonesia mengenai asas legalitas, khususnya di bidang hukum pidana. Kata kuncinya ada di hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Jadi hukum itu dibuat tidak bisa diberlakukan kepada kejahatan sebelum hukum itu dibuat seperti itu. Itu yang dinamakan hukum yang berlaku surut atau hukum yang tidak berlaku surut seperti itu. Tiga konsekuensi asas legalitas. Yang pertama, hukum pidana harus berdasarkan pada hukum yang tertulis. Yang kedua, dalam hukum pidana tidak diperkenankan diterapkan secara analogi. Ketiga, pada prinsipnya hukum pidana tidak boleh diberlakukan surut, seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Ini kita masuk ke asas retroaktif. Sebagai konsekuensi dari pengakuan dan penerapan asas legalitas, maka asas retroaktif atau pemberlakuan surut pada hukum pidana tidak dibenarkan. Dalam rancangan Undang-Undang KUHP pasal 2 ayat 1, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ayat 2-nya, berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa. Secara filosofis, kebutuhan akan keadilan didahulukan dari sekedar kepastian hukum. Dalam praktek asas retroaktif diberlakukan sebagai emergency exit bagi peristiwa luar biasa yang mengguncang ketentraman masyarakat. Jadi mengenai penerapan asas retroaktif di bidang hukum manapun itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, khususnya peristiwa luar biasa yang mengguncang ketentraman masyarakat. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM memperkenankan proses perkara pelanggaran HAM berat sebelum tahun 2000 melalui pengadilan HAM ad hoc. Ini juga tujuannya untuk mengungkap kejahatan HAM masa lalu seperti itu. Ada pengecualian mengenai asas retroaktif.
Kecenderungan internasional menempatkan asas retroaktif sebagai pengecualian, bukan tidak boleh sama sekali. Jadi ketika tadi disampaikan hukum pidana itu tidak boleh berlaku surut, itu ada beberapa hal yang dikecualikan. Kasus pengadilan Nuremberg ICTY 1991, 1993, pengadilan kelompok Khmer Merah Kamboja. Ini adalah beberapa kasus-kasus yang cukup mengguncang di negara masing-masing. Selain asas retroaktif, juga ada asas transitoir. Adalah asas yang menentukan berlakunya suatu aturan hukum pidana dalam hal terjadi atau ada perubahan undang-undang. Pasal 1 ayat 2 KUHP, jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, maka dipakai aturan yang paling meringankan atau menguntungkan bagi terdakwa. Contoh, kasus Joko Chandra yang terlibat baligit pada tahun 1998, namun proses pemeriksaan sudah tahun 2000. Pada waktu itu, Undang-Undang Nomor 3 1971 sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 1999. Harus diperbandingkan mana yang lebih ringan seperti itu. Jadi ada pengecualian lagi. Jadi ketika sebuah kasus itu ada prosesnya itu terdapat ada perubahan undang-undang, maka ketika penuntutannya harus membandingkan mana yang lebih ringan seperti itu. Jadi maksud aturan yang paling ringan itu berkaitan dengan ketentuan mengenai tindak pidana, misal ada kebijakan dekriminalisasi. Berkaitan dengan ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana, misal penyempitan subjek delik yang hanya menyebut person atau manusia saja. Berkaitan dengan ketentuan mengenai sanksi pidana, misal perubahan berat ringannya pidana. Maksud undang-undang yang mengalami perubahan, yang pertama dari teori formal, menurut Simon, perubahan yang dimaksud adalah perubahan undang-undang hukum pidana saja. Contoh, perubahan umur dewasa ini dalam BW. Teori material terbatas, Van Gunn. Jika telah terjadi perubahan pandangan hukum masyarakat mengenai suatu hal, tetapi harus telah dituangkan atau disahkan dalam peraturan perundang-undangan, tidak harus undang-undang bidang pidana, asal terkait dengan pidana. Teori material tak terbatas, menurut Utrecht. Perubahan itu bisa terjadi karena pandangan masyarakat berubah, tidak harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Contoh pasal 283 junto pasal 543 KUHP mengenai penampakan alat-alat KB. Seperti itu.